Jadi intinya kamu bekerja itu ujung-ujungnya mau cari apa? Hermanto tanya. Jadi selama Hermanto supervisi, itu Hermanto selalu melontarkan pertanyaan untuk buat dia mengerti. Teman-teman bisa pakai juga untuk ke nasabah ataupun untuk merekrut, ya. Karena nasabah yang tidak pernah suka asuransi, Hermanto tidak akan pernah jualan asuransi dulu. Fact findingnya Hermanto tak kentelin dulu, supaya apa? Supaya lebih tepat sasaran, teman. Terus gitu loh, teman-teman ya. Nah dari situ dia kaget. Kok jujur ya aku ya, selama ini aku sudah sering banyak loh mau direkrut orang, ketemu ngobrol, semua itu selalu ngomongin asuransinya, semua itu selalu ngomongin sistemnya, begini. Kok baru kali ini ya ya, Koko itu enggak pernah maksa aku ke pruden, tapi kok malah aku kok kayak ngulu jungkrak-jungkrak supaya nggak di pruden, jadi gitu ya loh. Aku bilang, Koko ini mikir gini loh, hari ini pekerjaan apapun yang menghasilkan berlian sekalipun, kalau kamu nggak ngerti itu untuk apa, dan kamu nggak ngerti harus ngapain, dan kamu nggak tahu tujuan hidupmu, dikasih sebagus-bagus apapun kamu nggak akan pernah jalan kok. Kamu nggak akan pernah bisa tahu bahwa ini bisnis yang bagus, bahwa ini bisnis yang akan membawa kamu income jutaan, ratusan juta, puluhan juta, itu nggak akan gitu. Iya sih gitu loh, kan ujung-ujungnya duit. Iya, tapi kalau nggak menghasilkan, lu mau apa? Iya, jadi jangan lupa, selain menghasilkan juga harus cepat. Hari ini kalau kamu menghasilkan, tapi 10 tahun, 20 tahun kamu kayak gitu-gitu toh, kamu mau nggak? Enggak kan? Enggak. Nah ya itu, harus ada percepatan. Gitu. Tak beritahu ya, kenapa kok Koko stay di Prudential? Ini Koko loh ya, kamu harus cari punyamu sendiri. Tak gituin. Ini Koko, tak tunjukin. Ya itu yang tadi. Iya ya, bener ya aku ya. Ya udah, gini deh. Kamu kerja, kamu mau nggak nata hidupmu mulai sekarang? Oh ya, mau kok. Ya apa kok caranya? Ya wis. Aku tanya hari kerjamu apa ya? Senin sampai Minggu itu kamu ngapain aja? Disebutin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya kan? Kadang Jumat, Sabtu, Minggu pameran. Oke. Kan tak tanya, masih punya waktu lebih nggak? Untuk apa kok? Ya untuk jalanin Prudential. Kamu kan katanya mau nyoba di Prudential. Oke. Mau nyoba toh? Yes. Serius? Yes. Oke. Komitmen? Yes. Ada waktu nggak? Ada kok. Senin sampai Minggu loh penuh kamu. Oh isa kok. Tapi aku isanya paling cuma Selasa sama Kamis. Oke, kita mulai dengan itu. Selasa Kamis jam berapa? Jam 3 ke atas kok. Karena pagi ini aku masih meeting, terus jam 3 ke atas biasanya lowong. Selasa Kamis itu. Oke. Selasa Kamis ya. Mulai sekarang kamu buat 100 nama, buat janji minggu depan untuk Selasa dan Kamis. Yes. Ya, gitu. Komitmen ya. Terus kamu mau nggak? Tak kontaki terus, tak ingetin terus. Nggak bosen nggak? Oh nggak aku. Yakin? Ya. Setiap tak telepon angkat ya. Ya. Setiap tak WA balas ya. Ya aku. Tak ingetin loh ya. Reminder ya. Iya aku. Nggak bosen ya? Nggak. Ya wes aku. Ya aku. Oke. Selasa Kamis ya. Koko nggak minta kamu setiap hari ketemu 2 orang. Karena jadwalmu padat. Oke. Kita mulai dari Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis kamu bisa ketemu berapa orang setiap harinya? Bisa buat janji berapa orang? Minimal 1-2 bisa aku. Ya wis, kita mulai dengan 1. Ya, kita coba Selasa Kamis. Terus setiap hidup itu harus ada perubahan yang lebih baik. Hari ini mungkin Selasa Kamis cuman bisa ketemu 1. Ya, minggu depan atau 2 minggu lagi ketemu 2 orang. Minggu depan ketemu 3 orang. Nggak mungkin kok 3 orang kok kemalaman kok, biasa aku mungkin kok takut aku. Ya wis, berarti kamu harus nambah hari 1 untuk setiap nambah 1 lagi. Bisa nggak? Koko nggak minta langsung, tapi Koko minta step by step. Teman-teman, hidup itu step by step. Hari ini kalau teman-teman desa komitmen banyak, teman-teman mulai yang kecil. Tapi kalau teman-teman langsung mau memulai yang besar, teman-teman yang akan kewalahan. Ya, Hermanto pun juga sama. Menghilangkan yang namanya trauma itu tidak langsung berubah setiap hari langsung rekrut. No. Step by step. 1, ya. Baru nambah 2. Ya. Dulu 1 bulan,
itu pernah teman-teman ya, dalam waktu 6 bulan itu cuma ngerekrut 1. Ya, sampai lama-lama akhirnya kayak kapan beberapa minggu yang lalu Hermanto udah bisa sebulan 4. Ya. Itu butuh waktu nggak? Butuh waktu, hampir 2 tahun teman-teman untuk merubah itu semua. Karena apa? Karena bukan seperti teman-teman yang mulai dari nol. Teman-teman mulai dari nol untuk ke positif itu gampang. Tapi Hermanto dari minus. Minusnya apa? Minusnya adalah trauma. Karena banyak sekali yang Hermanto rekrut tetapi gagal. Kenapa kok gagal? Ya karena Hermanto kurang fact finding, kurang supervisi untuk membenarkan mindset. Teman-teman Hermanto cuma langsung ngomong tentang prudent. Semua agent setiap Hermanto paling ngomongin prudent. Agent saya yang Star Club itu terakhir itu dulu itu berapa tahun itu ya, itu tidak mau ngangkat telepon, maksudnya malas ngomong sama Hermanto. Karena apa? Setiap ketemu ngomongin prudent. Sampai terakhir sekarang dia yang telepon terus, ya tanya-tanya. Karena apa? Hermanto tidak pernah ngomongin prudent. Hermanto tanya dia ngapain, gimana usahanya lancar, butuh bantuan apa, ya. Terus saya tanya, sebenarnya enakan mana sih dulu pekerjaan sekarang ini, maksudnya buka toko sekarang ini sama prudent. Sebenarnya enakan prudent. Oke. Tinggal kamu tentuin kapan waktunya. Aku sudah siap kapanpun kamu mau. Yang penting kamu komitmen. Kita jalan bareng lagi kok. Ayo kok. Oke. Ya. Sesekali ada prospek kan, ayo. Ready, tidak apa-apa. Gitu. Sampai detik ini saya telepon tidak pernah nggak diangkat, WA nggak pernah dibalas. Apa? Maksudnya saya telepon selalu diangkat, WA selalu dibalas, teman-teman. Ya, itulah yang kita harapkan, maksudnya antar kita dengan agent kita itu bondingnya juga harus kuat. Ketemu bukan cuma ngomongin prudent, ya kan? Tetapi setiap ketemu pasti ujung-ujungnya prudent, tapi tidak langsung, teman-teman. Itu loh, ya. Dan itu yang membuat mereka enjoy. Hari ini apakah sudah ada hasil yang signifikan? Belum. Tetapi setidaknya satu, Hermanto enggak ambil pusing mau jadi nggak jadi dulu. Yang penting Hermanto sudah bisa mengalahkan traumanya dulu. Baru step by step Hermanto akan berubah menjadi yang lebih baik. Dan saya harap teman-teman yang ada di sini jangan nyuntuh Hermanto sampai trauma. Ayo belajar terus ya. Bonding yang kuat dengan leader. Nggak tahu tanya, nggak ngerti tanya, minta ditemani, belajar menjadi lebih baik lagi, belajar menjadi person yang lebih baik, belajar menjadi konsistensi yang lebih baik, teman-teman. Dan belajar terus supaya apa? Supaya teman-teman bisa menjadi orang yang lebih baik dan berguna. Istilahnya apa? Ya secara tim berguna, secara leader ya berguna untuk sekitar teman-teman. Ya. Dan saya yakin sebenarnya tidak mungkin ada orang yang menolak untuk menjadi agen asuransi. Tinggal caranya kita aja memberikan pemahaman, mensupervisi mereka, menghandle mereka itu mengerti tentang pekerjaan insurans itu seperti apa. Sama seperti halnya tidak ada orang yang sebenarnya tidak suka asuransi ataupun menolak asuransi. Mereka sebenarnya suka, mereka sebenarnya tidak akan pernah nolak. Tergantung caranya kita terhadap nasabah itu seperti apa. Itu yang akan membuat mereka terbuka pikiran. Hari ini yang menolak bukan berarti akan menolak seumur hidup. Mereka hanya tinggal timingnya kapan untuk mereka masuk. Ya. Jadi daftar nama teman-teman yang menolak, tolong ya teman-teman jangan dibuang. Kontakin lagi satu-satu, siapa tahu ya. Saya punya teman SMA, dulu saya rekrut nggak mau. Dan dia salah satu orang yang seperti Ko Michael bilang ya, idealisnya tinggi. Dia keluar dari pekerjaan karyawan, dia mau usaha sendiri untuk menciptakan sebuah barang. Dia suka menciptakan sebuah barang. Ya. Waktu saya rekrut, bukan passionku. Aku suka create, menciptakan barang, ya. Karena kita dulu teknik industri ya teman-teman ya, suka menciptakan sebuah barang yang unik-unik, yang sekiranya bisa dipakai, bentuknya yang bagus, pokoknya menciptakan barang. 2 tahun, 3 tahun, ketemu lagi, saya tanya, loh, kok pakai baju karyawan? Ya apa kerjaan? Kamu buka usaha apa? Buka usaha ini dah. Apa? Gerak bidang apa? Enggak, aku kerja melok orang. Kaget aku. Kerja ikut orang? Iya. Karena dia sudah karyawan, keluar, ternyata nggak berhasil.
Terus akhirnya karena butuh duit, ujung-ujungnya duit lagi, dia masuk jadi karyawan lagi, teman-teman. Ya, dari situ saya cuma ngomong, tuh kamu nggak jadi buat ini, nggak jalan, nggak jalan, dia bilang. Saya langsung tanya, saya langsung bilang, kebetulan namanya Budi, tapi bukan Budi Karyo ya, teman-teman ya. Ini Budi yang lain, yang ngokong ya ini ya. Kalau Budi Karyo ini sudah hebat ya, ini Budi yang lain ini. Kalau saya manggil itu biasanya Budi, kurang ajar Budi ya memang. Bud, aku tanya, ya itu tadi, kembali lagi. Sekarang kamu dulu kan idealismu ini, betul ya? Iya. Terus kamu balik karyawan. Aku mau tanya, sebenarnya menurut kamu pekerjaan paling ideal itu apa? Dia sebut lagi, yaitu buat sesuatu yang baru, pokoknya membuat sesuatu lah. Itu impianku. Tapi kalau nggak menghasilkan, akhirnya kamu balik ke karyawan tuh. Yes. Berarti sebenarnya segala apapun pekerjaan kita, ujung-ujungnya apa sih? Uang. Dia bilang, yes, uang. Aku bilang, kalaupun menghasilkan uang, tapi kalau misalnya lama banget, kami segitu-segitu atau bahkan kurang, ya kan? Kenaikannya juga nggak signifikan, ambil pengeluaran. Mau terus enggak? Enggak. Cari kerjaan lain. Iya. Berarti ujung-ujungnya selain uang apa? Percepatan income, betul nggak? Iya. Dari situ dia baru sadar. Hari ini income kubut. Dari kamu tahu kan dari lalu sampai sekarang tak tunjukin GPS. Jebret waktu lalu itu ya. Dia nggak mau ngomong, tapi dari mukanya udah kelihatan cek. Aku bukan mau sombong, tapi kamu lihat, inilah yang aku ngomong, ujung-ujungnya duit sama percepatan income. Setuju nggak kamu? Setuju. Nah, terus menurut kamu ya apa? Pekerjaan ideal itu yang seperti apa? Nggak ada yang spesifik kan, yang penting hasilin uang dan percepatan kan? Iya. Terus, kamu ke depannya mau ya apa, Bu? Langsung ngomong gini. Terus aku harus ya apa ini? Sempat mikir yo. Kan biasa lah ya, kan nggak tahu recruiting ya. Kadang itu buying signal kalau untuk recruiting hambar gitu ya. Tapi kalau selling, terus saya harus gimana? Wah, langsung tanda tangan sini Pak, kan gitu ya, teman-teman ya kalau selling. Tapi kalau itu bingung. Maksudnya Put, terus aku harus apa supaya bisa aku jadi agent? Baru nyanda aku deh. Belum ya, ternyata. Ya wis, minta KTP, buku tabungan, foto, semua kita siap no KP, nanti kamu tinggal ini. Nah, baru jadi agent teman-teman ya. Seperti itu. Barusan kemarin ikut MFC ya, kalau nggak salah ya MFC. Sampai rada-rada lupa karena apa? Ya itu recruiting ada perubahan-perubahan yang harus kita ikutin terus ya teman-teman ya. Itu ya teman-teman, jangan pernah menyerah ya. Kita mindsetnya juga harus benar. Kalau kita benar, kita akan enjoy kok. Namanya kita kerja pun pasti ada grafik, kadang di atas, kadang di bawah. Yes. Tapi selama kita bisa mencari sesuatu yang baru, kita akan naik lagi ya, seperti saat ini. Itu. Ya, teman-teman, kita buka sesi tanya jawab ya. Teman-teman, Hermanto dari tadi ngoceh terus, ini nggak ketiduran tuh ya, teman-teman ya. Terpukau. Waduh, ini terpukau. Semangat kok. Terpukau sampai terpaku-paku gini. Siap. Ngantuk ya. Oke teman-teman, yang mau tanya bisa fokus langsung. Ya. Thank you ya. Thank you sebelumnya Ko Hermanto. Ya. Ini anu enggak apa? Jelas apa belas? Jelas. Teman-teman. Jelas ya? Enggak bingung ya? Jelas. Aku memang dibelas deh. Jelas banget Bu. Jelas ya, teman-teman. Ya. Oke, ada pertanyaan apa teman-teman? Kok yang tadi closing big case itu gimana kok? Presentasi apa? Cara HU-nya gimana? Ini saya sih pernah sharing juga ya, cuman intinya terus, gini. Ini kok, dia ini referensi atau yang kok kenal atau kanvas kok? Saya nggak kenal, satu. Dia referensinya orang. Tapi yang orang referensi nih, itu aja kamu, tapi gak usah ngomong aku ya. Saya ngasih tahu, mati aku. Ya apa caranya? Iku referensinya welek, iku temenan. Iya kan? Kayak gitu kan referensi yang jelek. Karena apa, yang kenali nggak mau diomongin gitu loh. Akhirnya kenal. Itu pun saya lewat telepon. Setiap saya ajak ketemu, nggak mau. Karena dia udah tahu saya dari Prudential. Itu satu. Yang kedua, setiap saya buat janji, dia selalu ada alasan.
Dan ujung-ujungnya itu sampai 3 tahun saya deketin, saya telepon, saya follow up terus, tidak pernah ketemu. Benceno ya, Benceno. Saya tahu tokonya, tapi tidak pernah ketemu. Setiap saya, kok tak main ke toko ya? Wah, aku di luar pulau. Oh ya wis. Nanti kapan kau naik pulang kabari yo? Yo paling minggu depan, 2 minggu lagi lah aku pulang paling iyo. Minggu depan telepon. Oh belum pulang aku. Minggu depan paling iyo. Begitu mulai ada telepon. Oh aku keluar kota lagi. Mari pulang keluar kota lagi. Apa pikir-pikir iki hidupnya duduk deke nih ta gitu loh. Ya kan? Kayak di luar terus. Kok nggak pernah itu? Waduh aku jadi sibuk. Nggak bisa. Itu selama 3 tahun loh teman-teman. Ya. Sampai singkat cerita 3 tahun terakhir itu saya mikir-mikir saya daripada telepon terus wis lah langsung tak datangi tokonya. Tokonya waktu itu di JMP ya. Saya datang ke JMP, saya lihat dari jauh tokonya ada, tapi rame tokonya. Itu jam 11 saya lihat, masih rame santainya. Jalan sana, jalan sini lewat lagi jadi rame. Siang hilang orang itu, hilang rek mulai rek paling ya. Oh paling cek makan siang, oke. Jam 1 balik ono tulisan, ada rame lagi. Nggak berani aku ganggu. Sampai akhirnya jam 3 sore ya. Jam 3 sore itu datang teman-teman. Tak lihat Shopee, langsung tak datangi. Kok apa kabar? Duh, siapa ya? Hermanto kok. Oh alah, Hermanto. Iya. Itu ada kursi, dia udah berdiri, tapi saya nggak dipersilakan duduk loh teman-teman. Duduk enggak. Langsung aja saya duduk. Ya apa kok kabarnya kok ngambil sigaret, duduk jebret. Wah, kok dari tadi ruame ya? Loh, kamu tuh dari tadi dah? Iya, aku dari tadi siang tadi. Makan, habis ketemu orang, makan, tak lihat koko, mampir tuh sekalian, cek rame kok. Tak disik, wes nanti aja lah, gitu loh. Karena aku sungkan ganggu koko, karena baru habis ketemu orang di sini. Oh, punya toko di sini. Nggak berani ngomong punya toko di sini. Karena apa? Dia pasti tahu. Jadi ngomong, oh enggak, janjian sama orang di sini. Karena kalau nyebutin toko A, toko B, nanti ditanyai sama dia pasti tahu. Karena kan dia orang JMP juga kan waktu itu. Oh gitu ya? Iya, duduk. Jadi dia habis berdiri, dia duduk lagi. Padahal nggak diserahin duduk, udah duduk aja, nggak peduli saya. Karena apa? Sudah nunggu 3 tahun. Dari duduk, dia tanya lagi sama saya, ngomong gini. Kamu mau dateng kok nggak ngomong-ngomong, nek pas aku nggak ada lah, sakno kamu lah. Perasaan dalam hatiku, wis 3 tahun aku telepon kon, ngomongin gak ono terus gak iso, engko tak telepon mana ngomongnya gak ono, bapakku dilokon ono kon ngomong, gak iso aku repot, engko langsung wis pasti ono ae wis, pasti lagi aku ya kan. Tapi dengan iya aku nggak apa-apa aku. Pas kebetulan ada di sini, jadi tak mampir. Kebetulan koko ya ada dan toko sepi, gitu loh. Gak ngomong koko nggak sibuk kan, orang ini ngomong ya ini mau pulang aku mau ada perlu gini, wah tambah repot gal. Mumpung kebetulan toko sepi, aku lihat koko juga wes enak, jadi aku dateng kok gitu. Oh iya Her. Apa Her kesini Her? Ya nggak apa-apa, aku mau ngomong-ngomong. Wih, barangnya koko wake ya, toko kain kan. Oh iya Her, banyak Her. Kok kayak gini-gini nih, koko modal sendiri ya? Iya Pak, iya aku bayar cash. Enggak, aku nggak bisa mumpuni soal harga, aku pasti kalah jualin nanti. Justru aku dengan cash ini. Loh, koko uang cash itu, uang cash koko sendiri atau enggak lah Her, pinjem bank Her gitu. Wih, pinjem bank dong. Iya, berarti nih pinjem bank kan berarti ada sing di ini ya kok ya. Sing di buat jaminan ya. Oh iya, ruko, rumah semua itu aset ku Her tak ayo. Iya Her, stres aku Her. Yo pengeluaranku sakmene akene, aku harus gini, belum bayar bunga bank gini. Mangkano lu suruh aku masuk asuransi lagi, mau aku gak iso, aku gak nututi. Aku gak ngomong asuransi wis dicekak disian. Belum jalan stairway wis disekak, teman-teman ya. Itu orang ya. Aku dalam hati, wih bro, ya wis lah. Go. Emang sebelumnya kok udah punya asuransi apa? Aku tuh ya lu tak bilang ya, bayar asuransi itu 60 juta Her. Per bulan kok, enggak per tahun Her. Ya lah per tahun 60 juta, tak pikir-pikir ya dalam hati ya. Oh iya kok, gede toh Her? Iya kok gede, gede juga ya. Iya kok. Makanya kamu suruh itu lagi wis. Pengeluarannya oke. Yo kok utang bank itu Hermanto mau tanya satu hal. Penasaran. Tapi sorry ya, kok agak personal. Tanya. Kenapa Her? Kok utang bank itu berapa? 10M ada. 10
10M ada. Koko punya nggak uang cash 10M? Tak gituin pertanyaanku. Dia yang dari posisi maju gini langsung mundur. Kenapa kamu kok tanya-tanya aku punya uang cash apa enggak? Nggak suka dia, kelihatan dari mukanya nggak suka. Ya sorry sih kok, bukannya aku mau ikut campur urusan pribadi nih Koko, keuangan nih Koko. Tapi aku wondering, Koko kalau nggak punya uang cash 10M, kalau sampai terjadi resiko, siapa yang bayar utang itu? Dia langsung bingung. Maksudmu Her? Langsung maju dia. Dia udah mulai tertarik kalau maju gini. Maksudmu apa ya? Aku ya maju. Gini loh kok. Kok kan tadi bilang utang bank. Terus ada yang di sekolah no. Aset-aset, yes. Kalau terjadi resiko ambil Koko, gak bisa bayar. CC gak bisa bayar. Kebetulan ada istri nih. Langsung tak tunjuk. CC gak bisa bayar. Tanganku gini loh teman-teman. Bener-bener tunjuk istri nih. Istri ini lagi nulis. Aku langsung lihat. Istri ini habis nulis begitu tak tunjuk dia meskipun gak ngelirik. Ya, itu udah kena. Istrinya udah kena. Bayarnya mau pakai apa kok? Gak bisa bayar, berarti rumah disita kan. Tanah disita, ruko disita. Terus Cece mau tinggal mana? Tak tunjuk lagi. Cece mau tinggal mana? Terus sekolah mau pakai uang siapa? Terus mau kerja, usaha pun tokonya disita. Terus siapa kok? Terus maksudmu apa ya? Emang Prudential bisa? Ini aku ada apa-apa, utangku dibayari? Bisa. Langsung tak gituin. Terus dia tanya, loh bukannya Prudential itu asuransi kesehatan? Nah ini kok sih aku perlu ketemu fokus ini dari lalu itu. Ya aku bukannya jualan ya kok ya. Kok cuman cukup dengerin info aja. Banyak orang berpikiran Prudential itu asuransi kesehatan. Enggak kok. Prudential itu juga ada untuk asuransi hutang dagang. Loh bisa ya? Langsung gitu. Bisa. Serius kamu? Gak bojo. Loh beneran kok. Kalau sampai nggak minta-minta ya terjadi resiko sama Koko, Prudential yang bayarin utangnya, dikasih uang 10M itu untuk bayarin utangnya. Gitu ya Herio. Iya. Coba sih buat no piro kalau 10M. Langsung buka laptop dulu kan masih zamannya laptop tuh. Buka. Istrinya nyenggol suami ini. Seret cikut-cikut. Wis tak apa-apa. Marane nate. Krungu teman-teman yo. Ejen iku telingane peka yo teman-teman yo. Tukaran titik ngono babak kecil suaranya krungu. Marane wis tak meneng iki penting iki. Sik wis tak. Piro Her? Buka. 10 juta per bulan. Langsung dari depan ini mundur. Wah, Her. Celarang Her. Kaiso dia bilang. Kau pinjam kalkulator. Iya. 10 juta tak kali no 12. 120 juta Her. Iya. Tak kali no 10 tahun. Berapa kok? 1,2M. Kalau ada terjadi resiko dikasih 10M. Murah apa mahal kok? Yo murah yo. Langsung gitu deh. Oh yo murah yo. Berarti aku mengeluarkan 1,2M. Nah no apa-apa. Perusahaan ngasih aku 10M untuk bayar utang. Iya. Tapi nek nggak tak bayar utang oleh gak? Ya terserah Koko, itu wis punya email Koko kok. Oh gitu yo. Untuk ngene mikir deh. 10 juta yo. Ya wis coba Her, buat no aku Her. Ya wis tak buat no aku. Ya wis nanti kapan datang kabari ae. Terus tinggal tanda tangan apa nanti kabari ae. Oh udah apa-apa Gus, cek tak cari ngeprint. Koko kan sibuk. Nanti nek ketemu lagi repot aku kok. Koko sing waktu ini nggak ada. Nggak apa-apa, nggak usah, nggak apa-apa ngerepoti kamu nih. Nggak. Kok aku titip tas yo, tak taruh situ. Tasku sengaja tak taruh sama laptopku. Supaya apa? Supaya aku nggak buat janji lagi sama orang ini. Karena orang ini kalau tak buat janji, susah setengah mati. Wes pasti hilang. Apalagi istri ini wes ngikut-ngikut. Itu nek tak tinggal pulang, tukaran di rumah. Besok langsung telepon aku, Her gak janji sih yo. Wes pasti ku, teman-teman ya. Dari situ istri ini nggak suka loh. Ngeliat aku nggak suka dia udah langsung nyari printer ya. Akhirnya nanya dia mau di food court, deket food court tuh ada buka printan. Oh ya wis, AI yang buka. AI ngeprint ya, iya tiba ngeprint ya. Dia buka file. Asuransi kok kamu Prudent? Iya. Berapa AI yang hitam putih warna? Dia pura-pura si ambil kertas gini supaya apa? Buka itu dilihat tuh premi ini. Oh yo gede yo 10 juta yo per bulan yo.
Iya, lumayan naik. Ya, habis itu teman-teman selesai ngeprint warna iya 10 lembar. Berapa Gomban? Aku langsung lihat nih, 50.000 dia bilang. Loh, ngeprint message Recording ini stopped. 50.000 Iya. Kok mahal Yo kamu itu ambil premium lo gak apa-apa nih yo. Begitu lah aku teman-teman. Saya pikir kurang ajar ini ngemplang ya. Saya pikir ya wis lah tak doano closing wis buang Gomban ndak 50.000 wis nggak apa-apa lah ya kan. Ngerti duit, ayahnya ngerti duit tuh. Ngerti. Ternyata habis sambil ngeprint tuh bayar 50 nunggu kembalian dia ngambil Recording in progress. nggak pernah jadi agent DS Live tapi nggak jalan, nggak mau, males gitu. Oh pantesan lu ngerti premi ya, langsung ngemplang ya, tak pikir ya wis nggak apa-apa lah. Akhirnya turun teman-teman, sudah ya turun. Wah ada ya printer, ada printeran. Untung nyiapin SPAJ dulu, masih SPAJ yang teman-teman, tanda tangan ya. Habis tanda tangan ya pikir aku tak ke toilet. Istri ini kan nggak suka kan sama ngeliat aku, wis nggak suka, dicuekin terus dari tadi. Terus aku ngomong lagi nota aja banyak aja. Iya, sebenarnya gitu tak. Terus tak ngomong gini, aduh, bojo ini rek, iki bayarnya gak tak selesai no saiki, pulang tukaran, iki sosok dibatal no SPAJ ini. Terus tak ngomong, Cece beruntung ya dapat Koko ya. Dia langsung lihat aku, kok selalu ngomong kayak gitu? Iya, Koko itu sayang soro loh ambil Cece. Hah? Lu itu baru pertama kali ketemu ngomong itu kamu itu. Loh beneran Cek, Koko itu sayang loh ambil Cece itu. Kok selalu ngomong kayak gitu? Iya, kalau Koko nggak sayang ambil Cece, nggak mungkin tanda tangan ini. Loh, ini kan buat Koko. Loh, siapa bilang? Ini bukan buat Koko, Cek. Ini buat Cece, karena Koko nggak bisa nikmatin. Loh, gitu tak? Iya. Karena kalau sampai terjadi resiko apapun, Cece mau tinggal di mana? Ayo. Sing bayar ini siapa? Toko disita tuh Cece mau usahanya ya apa? Nah, terus. Nah, ini sampai ada apa-apa, Prudent ngasih 10 M itu buat Cece. Cece yang bayarin utangnya itu. Supaya apa? Supaya rumah nggak disita, toko nggak disita, dan Cece bisa closing, maksudnya bisa tetap ngerusin usaha dan melanjutkan hidup. Itu apa bukan sayang Cece? Recording stopped. Dia langsung senyum-senyum terkesima gitu. Iya tah. Iya Cek. Koko nggak sayang Cece, nggak mungkin film ini. Ini tuh bukan buat Koko, ini tuh buat Cece. Oh gitu ya. Oh iya. Terus Koko masuk sih mana berarti? Ya ini UP 10 M. Oh gitu ya. Iya, Koko ini utangnya gede, aduh, kadang itu setiap hari stres. Kalau sampai ada giro sih nggak kebayar gara-gara langganan nggak bayar itu, stresnya setengah mati. Begitu ya dia, iya. Ya, itu. Recording in progress. Tapi closingnya kayak gitu. Terus yang tadi saya cerita, dia kena diabetes, preminya naik. Sama, dia bilang mahal. Saya pakai pinjam kalkulator. Dikalikan kalkulator, oh ya masih murah ya, gitu loh. Totalnya dia ngeluarin 3 M berapa, dia cuman dia dapatnya 18 M. Nah itu Mbak Siti. Ya. Ya, jadi jangan dibuang ya teman-teman ya, yang nolak-nolak itu ya, itu tetap jadi duit ya. Selama kita tetap ngerti cara handle-nya, makanya fact finding itu penting ya teman-teman ya. Gitu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan juga ini ya dari chatting ya, Go Budikare ya. Sekarang kalau jualan lebih banyak tradisional atau unit link? Kalau saya boleh tanya, saya balik, teman-teman lebih banyak jualan unit link atau tradisional? Unit link kok. 50-50. Ada yang ngomong unit link. Yes. Kalau saya sampai sekarang tetap jualan unit link. Ya, saya barusan juga closing hospital, closing beberapa case itu semua unit link semua. Loh, orang nggak takut sama unit link? Jawabannya enggak. Ya, selama kita open, kita terbuka, itu mereka nggak akan pernah mikir unit link itu jelek. Teman-teman, kesalahan terbesar agent itu adalah dia tidak memberitahukan tentang yang namanya keterbukaan terhadap unit link, ya, karena takut kalau biayanya terlalu besar, itu mereka nggak bisa closing, karena potongannya kok gede ya, padahal tradisional ya potongannya gede, ya teman-teman, saking kita nggak kelihatan aja, terus ada nilai tunai yang dijamin, gitu ya, so, ya, Hermanto akan coba satu tentang unit link ya, teman-teman, ya ini tak clear dulu, ya, Hermanto kalau jelasin unit link, itu Hermanto pakai metode kura-kura.
ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu tentang kura-kura ya. Apa sih kura-kura itu ya? Nah, kura-kura itu seperti ini teman-teman. Nah, kalau ke samping kayaknya nggak anu deh. Nggak itu. Hermanto pakai 2 gini aja ya dulu ya. Ya. Ya, ini teman-teman setuju ya bahwa sistem bank itu seperti ini. Ya. Semakin banyak setorannya, semakin banyak uangnya. Setuju, teman-teman? Setuju. Setuju ya? Setuju kok. Setoran siapa yang nentuin? Nasabah itu sendiri, betul kan? Kita ya nasabah. Teman-teman. Ya, kita sendiri. Nasabah Ya, itu sendiri ya. Boleh nggak menyuruh bank untuk membayar biaya-biaya seperti auto debit, kartu kredit, ya kan? Visa Master ya, Visa Master, air ya, terus listrik. Sekarang enak listrik token, betul nggak? Tapi masih ada nggak yang nggak token? Ada, ya kan? Terus mari itu internet, ya kan? Telepon, HP, ya, itu kan ada tuh, ya kan? Bisa nggak instruksiin bank seperti ini? Bisa ya, teman-teman ya? Ya, semakin banyak biayanya, berarti semakin sedikit pula uang yang ada di bank. Setuju? Karena berkurang. Setuju kok. Ya, teman-teman ya. Nah, karena semua ini dilakukan oleh bank, dikenakan biaya admin. Kalau ada perlu-perlu, boleh nggak diambil? Boleh. Boleh. Begitu pula dengan Prudential Unit Link. Premi siapa yang nentuin? Nasabah. Nasabah juga. Semakin banyak setoran preminya, berarti semakin banyak pula uang yang ada di unit link. Setuju, teman-teman? Boleh kan kita menikmati manfaat seperti jiwa meninggal, 2 kalau sakit-sakit kita dibayarin, ya kan? Yang ketiga kalau sakit kritis kita dikasih uang, ya kan? Yang keempat kalau cacat tetap total, yang kelima kecelakaan, yang keenam ya payer atau waiver, 7 spouse payer atau spouse waiver, yang ke-8 parent payer. Boleh nggak kita menikmati manfaat ini teman-teman semua? Boleh banget. Boleh kan? Semakin banyak manfaat yang ingin kita nikmati, semakin banyak pula biaya yang harus dipotong, berarti semakin sedikit pula uang yang ada di unit link. Setuju teman-teman? Setuju kok. Setuju ya? Nah, katakanlah ada beberapa yang nggak perlu dulu, ya, nggak perlu dulu. Oke? Berarti semakin sedikit manfaat yang saya mau nikmatin, semakin banyak pula uang yang ada di unit link. Setuju? Setuju. Ya kan? Karena semua yang dilakukan oleh Prudential, maka dikenakan biaya admin. Setuju ya, teman-teman ya? Iya kok. Yes. Tapi luar biasanya Prudential, kalau misalnya auto debit dan policy ini bisa free. Betul ya? Boleh kan saya ambil-ambil untuk keperluan misalnya sekolah anak, terus mari itu renovasi rumah atau untuk pensiun. Boleh nggak? Boleh. Diambil-ambil? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh kok. Ya? Nah, kalau teman-teman lihat sistem di bank dengan sistem di Prudential, unit link sama nggak sebenarnya? Mirip. Sama. Sama. Nah, ini aja udah membuka pikiran nasabah ya bahwa uang yang kamu tabung itu tidak akan pernah kembali 100%. Karena Pak, semakin banyak manfaat yang ingin kamu nikmati, tadi kan sudah saya jelasin bahwa uang yang ada di tabungan akan semakin Berkurang. kecil. Semakin sedikit manfaat yang ingin dinikmati, berarti biayanya semakin kecil, maka uang yang ada di bank akan semakin besar. Semakin banyak setorannya, maka akan semakin banyak pula uang yang ada di tabungan. Yes. Sama kan? Teman-teman. Betul? Betul sekali kok. Ya. Ini
nasabah udah ngerti, paham tentang unit link karena semua ada biaya, betul ya teman-teman. Betul kok. Nah, dari situ Hermanto akan masukin lagi teman-teman yang namanya proposal. Proposal itu begitu saya buat, itu saya masukin ke manfaat yang mana. Contoh saya pakai bolpen biru ya. Jiwanya berapa? Ya, misalkan 1M. Sakit kritis 1M ya. Terus mari gitu kesehatan ya. Gold B misalnya ya. Gold B. Setelah ini baru saya tulis juga di sini kan. Ini preminya berapa? Hermanto tulis ini. Premi misalnya 4 juta. Ya, 4 juta. 4 juta ya. Habis itu teman-teman, Hermanto buka halaman unit link yang paling belakang. Hermanto tulis 1M ini biaya asuransinya berapa? Gold B ini biaya asuransinya berapa? 1M ini biaya asuransinya berapa? Supaya mereka tahu bahwa yang dipotong itu adalah biaya asuransi. Ya, dari situ Hermanto hitung biaya asuransinya misalnya 200.000. Ya, sakit kritis misalnya 400.000. Gold B misalnya 750.000 ya. Hermanto hitung dengan premi ini. Murah nggak? 200.000 kaliin 12 misalnya. Murah banget. 2.400.000 kaliin berapa? 20 tahun. Berapa? 2.400.000 kaliin 2, 48. 48 tambah 0 lagi, 480 juta. Ya, itu 20 tahun katakanlah seperti itu ya, teman-teman. Ketambahan premi anggap aja 500. Tetap kalau ada apa-apa selama 20 tahun dikeluarin 1M. Betul nggak, teman-teman? Dari situ nasabah langsung tahu, gila ya. Kita nabung sendiri 200.000 per bulan untuk jadiin uang 1M. 20 tahun aja nggak cukup. Plus bunga-bunga nggak cukup. Berarti secara nggak langsung anggap aja butuh waktu 40 tahun untuk jadiin 1M. Ya kan? Ini hanya dengan 4 juta, 2M udah dapet. Gitu loh, teman-teman. Sampai sini paham ya filosofinya, maksudnya untuk ke mindset nasabah ya, teman-teman ya. Biaya asuransi itu penting. Oke? Dari sini begitu sudah selesai, teman-teman, Hermanto masuk ke tabel satunya lagi ya. Ini sudah oke ya, Hermanto clear ya. Clear. Deal Ya, Hermanto clear. Hermanto masuk ke tabel ini. Ya. Namanya unit link itu seperti ini. Ya, ini coy. Oke. Bagaimana sebuah perusahaan asuransi menentukan premi ya. Hari ini ya, nasabah masuk umur 30. Mau di cover sampai umur 85 ya. Selama dia 30 sampai 85 itu kan ada biaya asuransi tuh yang di coy ini, betul ya, sampai titiknya sini ketemu, betul ya. Itu anggap aja simpelnya, sebenarnya ada rumusnya, tapi simpelnya aja supaya nasabah ngerti. Itu diambil rata-rata. Setiap biaya asuransi dari umur ke umur dijumlahin semua, diambil rata-rata, itulah yang disebut dengan premi ini. Sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya. Inilah premi. Di mana ada ketemu titik antara premi dengan coy. Berarti antara premi dengan coy itu harganya sama. Ya, sama. Ya kan? Nah, kenapa premi unit link itu selalu lebih mahal daripada yang tradisional? Hermanto tetap jelasin tradisional. Kalau kamu unit link sekian, tradisional sekian. Biasanya beda 2 kali lipat. Ya, teman-teman. Contoh, PPH dengan PSS. Pasti PSS lebih murah separuh. Ya, daripada unit link. Ya, unit link itu 2 kali lipat. Baru-baru ini Hermanto closing 1,4 juta ya. Dia ambil silver bronze B. Ya, saya sudah tunjukin tradisional itu sekian. Ya, 700-an, unit link 1,4. Mahal ya unit link ya. Ya. Kenapa kok mahal? Ya karena satu. Nih. Dia 1,4, ini 700 di sini. Ya. Ada selisih di mana selisih itu akan ngendon di sini. Ya, menjadi dana cadangan. Ingat ya, teman-teman. Hermanto selalu bilang dana cadangan. Oke? Dana cadangan ini ya, gunanya untuk apa? Kan ada titik di mana premi dengan coy itu ketemu. Berarti suatu saat kita bayar premi 1,4, coynya 1,5. Setuju?
Teman-teman? Halo? Yes ya? Yes. Selisih ini siapa yang bayar? Harusnya nasabah top up kekurangan 100 ribunya. Tapi tidak usah khawatir, ini diambil dari sini. Dana cadangan. Sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya? Oke? Aman ya? Bayar lagi 1,4 kurang, diambil dari sini. Ya. Dana cadangan inilah yang kita sebut bahwa nanti suatu saat kalau kita tidak bisa bayar premi pun, coy-nya itu diambil dari sini. Oke, katakanlah kita nyetor 20 tahun. Ya. Di sini umur 50. Oke ya, umur 50. 20 tahun, ya. Setelah itu stop. Boleh nggak stop? Premi boleh stop, tapi coy tidak boleh stop, ya, teman-teman. Hermanto selalu menginfokan itu. Begitu kita stop, berarti kita tidak pernah ada premi dan tidak pernah akan menambah dana cadangan. Setuju ya, Go? Yes. Nah, kenapa asuransi unit link tetap bisa jalan tanpa dibayar? Karena coy-nya ini itu yang akan ngambil dari dana cadangan terus. Sampai kapan? Sampai dana cadangan itu habis. Berarti dalam hal ini, Go, kita bisa cuti premi, nggak bayar asuransi selama dana cadangan ini cukup. Loh, berarti suatu saat kalau nggak cukup aku harus top up lagi. Yes, makanya itu harusnya dihitung mulai sekarang. Kita harus nyediain dana berapa, kita mau nyetor sampai berapa lama, terus nyediain dana berapa supaya sampai usia 85 tetap ada duitnya. Dan dipotong-potong terus, cukup. Oh, itu bisa diatur di unit ini? Bisa. Gitu loh. Ya. Premi di unit link itu ada 3 cara. Ya, premi murah, ya. Premi cukup, sama premi happy. Kalau Hermanto ngomong itu premi, mana ya? Oh, ini nih. Premi happy. Happy, ya. Premi murah. Ayo, teman-teman di unit link, premi murah itu yang seperti apa? Recording stopped. Boleh info? Premi murah itu yang seperti apa, teman-teman? Bagaimana aturan? Gimana? Sorry? Savernya kecil. Savernya, yes. Bukan kecil. No saver atau savernya 0. Betul. Full asuransi kok. Yes, full asuransi. Ya, itu premi murah. Oke. Premi yang kedua itu premi cukup. Savernya Premi kecil. cukup itu yang seperti apa? Savernya Recording in progress. Savernya Gimana? sedang, Savernya? savernya sedang. Sedang itu yang seperti apa, kok? Boleh tahu? Bisa Pembagiannya 50-50. 20%. Pembagiannya 50? Berapa? 20%? 20% ya. 50-50. Ada yang 40, ada yang 30, ada yang 50, ya. Sebenarnya kita tidak bisa ngitung savernya itu harus berapa persen. Saver yang dikatakan cukup itu di mana dia mau dilindungi sampai usia berapa itu harus ada dananya. Atau bahkan kecil pun tidak masalah, yang penting ada dananya. Berarti kan kalau 85 katakanlah nanti dananya di usia 85 ada 10 juta. Boleh nggak? Ya boleh aja. Karena apa? Setelah itu kan dia udah nggak di cover lagi, gitu loh. Tapi jiwanya kok gimana? Dia nggak butuh jiwa misalnya. Saya nggak butuh jiwa, 20 juta doang nggak masalah, angus nggak apa-apa. Yang penting hospital saya sampai 85 tetap cover. Nah itu, itulah kita harus hitung buat proposalnya one by one. Kira-kira nambahi saver segini, usia 85 masih ada duit nggak? Masih bintang, tambahi lagi saver. Usia 85 sampai ada uang nggak? Sampai nggak bintang 85 itu baru kita katakan premi cukup. Sampai sini cukup jelas teman-teman? Ya, jelas kok, jelas kok. Jelas ya? Ya. Terus premi happy itu yang seperti apa? Ayo. Ya yang banyak savernya kok. Banyak itu yang seperti apa? Nah, tak balik lagi. 50-50. 50-50. No. Ayo. Sama dengan Ayo. pembayaran asuransinya kok. Savernya. Misalkan Nah, ya, itu 50-50, Pak. Berarti, Pak. Oh iya ya. Ya, ayo, berapa ayo? 50. Ayo, berapa? Komposisi 70%. Yes. Ini Bapak tuh. Oh, Pak Ivan ya? Ya.
Ridwan ya, betul. Komposisinya asuransi 30, savernya 70. Kalau komposisi seperti ini, teman-teman nggak usah ragu. Makanya kenapa saya bilang happy. Usia 85 dia sudah di cover selesai, uangnya masih banyak. Dia mau buat apa aja terserah. Ibaratnya mau buat pensiun untuk tambahan pensiun, boleh nggak? Boleh. Nasabah happy nggak? Kalau ada duit tambahan, Happy. segitu banyak. Happy, makanya stasiun premi happy, teman-teman. Ya. Nah, terus lalu saya bilang, untuk tradisional, kita nggak perlu bingung yang ini. Tapi kita perlu bingung yang ini doang. Yang ini. Ya, teman-teman bisa lihat tuh. Ya. Artinya apa? Kita tidak bisa, karena tidak ada dana cadangan, kita harus bayar sendiri terus seumur hidup kita. Ya, sampai kita mau di cover sampai mana, ya itu kita harus bayar terus. Dan kita nggak bisa cuti premi. Ya. Dan tidak ada toleransi. Itu udah pasti. Ya, jadi itulah yang harus kita bayarkan semua. Tapi kan murah Her, enak kan? Nasabah saya bilang gitu. Tapi kan enak Her, murah Her. Betul. Gapnya 2 kali lipat. Murah nggak? Murah banget ya. 2 kali lipat. Siapa yang nggak ngomong murah? Yes. Tapi pertanyaannya Hermanto, Koko sekarang umur 30. Koko mau pensiun umur berapa? 55 Her, 55. Berarti kan Koko bayar 25 tahun. Betul? Berarti di sini stop. Bayangin ya Kok, di sini nih ya. Biasanya ini tak lebihin teman-teman. Aku harus ngasih jarak ya, ini di sini. Harus lebih besar dari premi ya. Ini teknik. Harus tak lebih besar dari premi. Hari ini Koko usia 55. Preminya udah lebih mahal daripada premi yang unit link. Betul nggak Kok? Betul. Karena kan Yes. naik terus itu, Pada saat betul. Pada saat Koko kalau masih muda, premi yang ada di sini nggak ada masalah buat Koko. Betul nggak? Betul. Kok kamu bisa bilang gitu, Her? Nasabah kadang nggak mudeng. Karena Koko masih bisa bekerja dan produktif. Ada pemasukan dari Koko bekerja. Koko bisnis. Ya kan? Pertanyaannya, Koko tadi kan udah bilang, pensiun mau usia 55. Berarti kalau kita ngomong pensiun usia 55, ada pemasukan nggak, Kok? Nggak ada. Kalau nggak ada pemasukan, Koko bayar dengan premi yang lebih mahal. Mampu nggak ya? Bukan masalahnya mampu nggak mampu, Kok. Rela nggak? Betul. Soalnya sudah Tabungan Koko, ya, kita ngomong ini ada satu kantong yang namanya tabungan. Aku buat nih satu kantong yang namanya tabungan. Tabungan ini pada saat Koko pensiun, pensiunnya tak gede no. Ya, pada saat Koko pensiun, kan kita kan mau happy, menikmati hidup, kumpul keluarga, jalan-jalan bersama keluarga, makan makanan yang enak lah, katakanlah gitu. Kita ngomong sehat ya Ku ya, sampai tua kita sehat. Oke? Uang yang harusnya untuk ini, masih harus ditambah untuk premi. Akhirnya mau happy-happynya berkurang nggak, Bu? Kumpul keluarganya berkurang nggak, Bu? Yang mau ke Eropa jadi ke ini, Bu? Ke Bali, Bu? Betul? betul sekali. Itu yang masalah, Bu. Akhirnya, Bu, banyak orang di usia tua, ya, zaman-zaman dulu itu, Bu, yang tradisional, Bu, sampai tua bayar terus, Bu. Kan seumur hidup tuh bayarnya, akhirnya ditutup. Kenapa? Karena nggak sanggup. Tetapi pengeluarannya jalan terus. Tak kabar gini, ini tak coret pemasukannya. Terus jalan terus. Tak kasih panah-panah gini. Menurut teman-teman, dengan tak coret begini dan pengeluaran tak kasih buahnya begini, cara psikologi gimana? Nggak rela kan uangnya keluar terus. Ya, berat Yes. kok. Ya, pasti berat di ongkos. Nggak mungkin enggak. Ya kan? Nah, dari situ kok aku bilang, tapi Her, kalau usia muda sekarang ini aku nabung sekian, berat loh Her. Ini teman-teman udah ngerti ya, hapus dulu ya, bentar ya. Karena butuh Aman. space. Aman ya? Aman. Oke.
Tapi Her, kan aku kan ada uang segitu kan berat Her. Income-ku lo belum seberapa. Kok fase kehidupan ada 3. Ya. Yang pertama hidup, sehat, produktif. Setuju teman-teman? Ya, setuju. Setuju. Fase yang kedua, hidup, tidak sehat, tidak produktif. Contohnya apa, Bu? Fisik. Fisik, ya. Hidup, tapi fisik udah nggak mampu. Contoh, kena stroke, nggak bisa gerak, nggak bisa kerja. Ya kan, akhirnya nggak produktif. Malah kita mengeluarkan banyak pengeluaran di situ. Bukan menghasilkan, tambah mengeluarkan. Dan fase yang ketiga, tidak hidup, ya, alias tidak produktif. Meninggal. Yes, tapi kalau langsung ngomong meninggalkan kayaknya kesan horor gitu ya. Ya. Langsung kayak yang terbayang suster ngesot gitu kan. Serem gitu ya, teman-teman ya. Go. Tidak hidup. Kita nggak bisa milih kita ada di fase yang 1, 2, atau 3. Tetapi semua berharap ada di fase 1. Ya, Bu ya. Fase 2 dan 3 ini kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Tetapi percayalah, Koko percaya nggak? Hari ini Koko ngomong berat. Hari ini Koko ngomong susah. Ya kan? Uang ngepres semua belah. Tetapi di saat kita di fase yang pertama, kita selalu bisa mengusahakan. Fisik masih kuat. Karena fisik masih kuat. Betul, Pak. Hari ini katakanlah anak butuh uang untuk sekolah. Nggak cukup uangnya. Kita bisa nggak mengusahakan? Selama kita hidup sehat dan produktif. Bisa. Yes. Hari ini, ya, anak mau kuliah. Butuh uang pangkali gede. Ya kan? Kita mampu nggak untuk mengusahakan? Mampu. Selama Ko. kita hidup sehat dan produktif. Mampu. Mampu juga. Yes. Kapan kita nggak mampu? Kalau kita nomor 2 dan 3. Tapi kalau sampai ada orang yang di nomor 1, ini tamparan supaya dia nggak ngomong aku nggak bisa, ya. Tapi kalau ada sampai orang yang di posisi nomor 1 dan dia nggak bisa, biasanya orang itu kok Tidak males. usaha. Betul nggak, teman-teman? Betul sekali. Males. Tak bilang gitu supaya dia nggak berani ngomong. Aku nggak bisa. Kalau begitu ngomong nggak bisa, berarti dia Males. males. Ya, teman-teman. Sudah tak kunci duluan di depan. Dikunci Dia duluan ya, Ko. dia nggak berani ngomong males. Ya kan? Dan aku yakin kalau tak lihat Koko tipe fighter, langsung tak puji dulu. Karena Koko tipe yang selalu mengusahakan. Koko mau milih tradisional atau enggak itu semua terserah Koko. Ya, intinya adalah Koko mau susah di awal, enak di akhir, atau enak di awal, susah di akhir. Sampai sini cukup jelas, teman-teman? Ya, jelas kok, jelas kok. Aman kok. Ya. Jelas, Tapi jelas, ada jelas. lagi handle-nya orang yang lain. Ini handle-nya masih dia langsung oke deh, tak pikirin dulu, pulang ngomong, aku mau masuk yang 1,4 unit link. Oke. Ya, dia mau ngambil premi murah, enggak mau premi cukup atau premi happy. Kenapa? Seret. Tapi ingat ya, Ko ya, ada kemungkinan Koko nanti suatu saat harus top up loh ya. Oh ya, tahu aku sudah. Intinya adalah ini nggak bisa dibuat cuan-cuanan, untung-untungan, tapi ini uangnya juga nggak sebisa mungkin ojo tak tarik-tarik karena ini untuk dana cadangan. Yes, Ko, sip. Wah, Koko cocok jadi agent tak gitu no. Wah, enggak jadi agent sih. Itu kan mancing sebenarnya. Isa ya, nah dia ngomong Isa ya, tak rekrut temenan teman-teman. Ya, langsung dia ngomong gitu. Ya jadi nasabah sih lah. Oke, ada lagi yang ngomong, daripada aku masuk unit link, ya, aku bayar lebih mahal, tak kasih no perusahaan sing lola. Mending aku masuk tradisional, selisih uangnya tak kelola sendiri. Betul nggak, teman-teman? Betul. Betul. Masuk akal. Tak bilang, masuk akal, Bu. Ngomong gitu. Masuk akal, Bu. Gitu toh, ya? Bener, Pak? Wah, seneng deh, iya. Tapi menurut Koko, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa menyediakan tabungan yang khusus untuk pensiunnya dia tanpa diotak-atik. Aku masih ngomong pensiun loh ini. Dia langsung hitung.
Banyak nggak kok orang pensiun akhirnya kesusahan? Banyak, Her. Aku punya tugasku itu ternyata juga akhirnya dia nggak kuat modal. Karena apa? Dia pensiun fisiknya udah nggak income juga udah nggak terlalu gede. Akhirnya kokot. Habis kokot, dia ngandalno tabungannya yo gak cukup. Akhirnya sekarang tua dia mau nyari kerjaan lain, dia setengah mati. Nah, menurutku kok berapa persen orang yang mampu untuk komitmen untuk menyediakan uang pensiunnya sendiri? Paling 20-30%. Oke, 20-30%. Ya, itu masih uang pensiunku. Oke. Sekarang Koko bilang Koko mau mengelola sendiri, ya. Sekarang tak kasih tabungan, ya. Ini tabungan hidup. Ini tabungan, ya. Tabungan hidup ini maksudnya apa? Untuk sehari-hari. Yang masuk hilang untuk apa ya? Untuk ditarik untuk keperluan sehari-hari, ya. Tabungan pensiun, ya kan? Plus ditambah lagi tabungan asuransi. Ya, tuh. Ya, Her. Terus ada yang kita ngomong bisnis. Menurutku pas pandemi kemarin banyak bisnis yang KO nggak? Yang berhenti nggak? Yang income-nya nol nggak? Oh, oke, Her. Aku salah satu nih minus, Her. Anggap aja sing ini ya, tabungan ini ya, teman-teman tak tutup pakai tangan ya. Anggap aja tabungan asuransi tidak ada kok ngambil uangnya dari mana untuk modal lagi di sini injek yang ngomong ya ini aku bukan tabungan pensiun sih, ya tabungan dana cadangan, ya itu berarti keambil nggak iya keambil. Hidupnya jadi irit karena apa? Untuk injek modal, karena harus tetap bayar karyawan lah, inilah itulah ya, dan lain-lain. Oke, gitu. Nah, Koko bayangin ya, kayak ada kejadian gini aja, kita susah loh untuk yang namanya komitmen ini tidak boleh diambil-ambil. Betul nggak, Kok? Betul, ya, teman-teman. Bentar, ini, oke, ya, teman-teman. Teman-teman setuju nggak? Hanya bersegelintir orang yang bisa menyediakan tabungan pensiun itu sendiri. Setuju ya, teman-teman ya? Setuju. Oke ya. Nah, dari situ saya bilang, apalagi orang ditambahi tabungan ini. Kebanyakan nanti kalau dia butuh lagi untuk pendidikan anak, ini baru kita ngomong bisnis. Belum lagi pendidikan anak dan lain-lain. Tak jamin diambil ini kok. Modal bisnis. Yes, mau ngomong bisnis pun anak sekolah, ya, DLL tak tambahi. Aku mau renovasi rumah, tak ambil nanti tak balik Iya nanti. Ternyata begitu nanti ya. Nek wis ngomong nanti pangkat 2 kuadrat, iku hukum matematika nih, wis karo nang ndi wis, ya, teman-teman. Ya kan? Kadang nasabah tak percandain begitu. Nah, itu kebanyakan orang Sekarang tak kembali ke Koko. Seberapa besar komitmen Koko bisa nabung di sini tanpa Koko otak-atik? Selalu bisa jawab ya. Selalu digoda kan? Yes, godaan besar titik ae gak apa-apa. Oh, titik-titik lama-lama cek, ya kan? Saya selalu bilang gitu. Hermanto enggak masalah Koko mau ngambil unit link atau tradisional. Karena Hermanto bukan decision maker, yang decision maker itu Koko. Ya. Dan ini untuk Koko, bukan untuk Hermanto. Bagi Hermanto sama aja. Mau unit link, mau tradisional sama aja. Enggak ada masalah. Yang penting enak di Koko. Pertanyaan Hermanto cuman ingin memastikan Koko di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bukan ngomong sakit penyakit, tetapi masalah ekonomi ini Nah gituin. Kalau Koko bisa yakin komitmen, masuk tradisional. Kalau Koko tidak bisa komitmen, maksudnya, waduh, hidup tidak ada yang tahu. Yes, tidak ada yang tahu. Justru karena tidak ada yang tahu, unit link itu lebih bagus.
Kenapa? Suatu saat banyak nasabahku yang tahun-tahun kemarin pandemi nggak ada income teman-teman, klaim sampai 250 juta tanpa membayar premi 1 peser pun. Sampai detik ini masih cukup. Tak hitung-hitung dari pandemi itu bisa 5-7 tahun. Kebantu nggak? Pandemi nggak minta-minta waktu dia naik sepeda motor jatuh, lututnya bermasalah, harus operasi 2 kali. Operasi tendon sampai 2 kali dan itu habisnya 250 juta. Nggak diminta-minta, tangannya moro-moro gini sendiri. Nggak digini no, langsung gini, kayak ono karet, kayak ono piring no. Ting, ting, ting gitu. Akhirnya harus operasi di daerah sininya, itu 50 juta. Total 300. Her yakin tak perlu membayar? Aku nggak pernah bayar premi loh. Tenang kok, masih aktif loh, tak tunjuk no capture-nya, masih aktif. Oh gitu ya? Pasti yo. Temenan tak Her, kau nggak muncul tak? Wis kuku kapan wis pakai kuku sehat sih lah. Tambah distresi temenan. Gini jadi tambah suwe tambah ragu yo. Temenan gak yo? Tak becek no yo kadang nasabah iku yo. Akhirnya apa? Wis aku. Percaya aku. Wis tanya lagi. Kuku kapan mau operasi supaya bisa langsung. Gitu. Akhirnya iya tanggal sekian dokter ngomong gini ya wis. Majuno sih aku ke rumah sakitku supaya ono apa? Readmission kabeh. Oh, diajuno gini keluar jaminan. Temenan yo. Yo tapi tetap nunggu jaminan akhir kok, gak iso jaminan awal tok ya wis. Ini. Ente katanya dokter ratusan lho, Her. Aku tenang aku. Wis aku. Yakin ta? Iya, aku wis gak ono duit lho, Her. Iya wis aku tenang ae aku. Ya kan? Akhirnya dibayar. Dan dia ngomong, gila ya. Waktu ada berita marah-marah, Unitlink marah-marah, dia kan punya grup sendiri tuh. Banyak yang ngamuk-ngamuk, wah Unitlink rugi gini. Malah dia sih ngomong, enggak, Unitlink iku bener. Dia ngomong, iku nolong banget iku aku jadi nih. Loh kok iso? Iya, justru karena ono Unitlink iku aku sampai detik iki, yo, income-ku iki lho gak karuan. Gak membayar premi. Aku lho barusan klaim sampai tiau 300 juta, tetep di cover ambil prudent jadi nih. Loh kok iso? Ya iku Unitlink. Soalnya jono dana cadangan aku. Tapi duitku gak balik ngene. Yo memang sopo ngomong Unitlink itu duit iso balik dari ini gitu. Wong namanya ada biaya kok malah dia sing ngomong gitu cerita ke aku. Loh kok cerita kayak gitu? Iya. Kok cocok lo jadi agentku. Ngomong gitu jangan kakak kepikiran saya ngomong gak sih aku ngurusin kerjaan ki bosen. Oh iya gak apa-apa kok mek guyon gitu. Gitu. Komisinya piro sih? Lo nanya komisi nantang iki jenenge ya kan. Gitu. Sajak yo gede yo. Tapi cok saiki aku stres aku gak iso. Yo kok gampang. Kok nek ngomong ae gitu. Iya. Tapi dia sudah bisa menjelaskan Unitlink, teman-teman. Bayangin. Itu loh teman-teman bagusnya Unitlink. Saya nggak bilang tradisional jelek. Ya. Tradisional itu akan menjadi bagus apabila satu, nasabah punya dana lebih karena preminya pasti lebih mahal. Yang kedua, nasabah bisa komitmen bayar 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun tanpa putus sedikit pun. Karena tidak bisa cuti premi, tidak bisa berhenti, dan tidak bisa istilahnya kayak di tengah jalan itu kayak minta toleransi itu nggak ada sama sekali. Yes selamanya atau no tidak sama sekali. Itu tradisional. Kalau dia bisa punya dana lebih dan dia bisa maksudnya kayak benar-benar komitmen bayar 10 tahun berturut-turut, tradisional lah. Kalau yang khusus jiwa sama sakit kritis ya. Seperti itu teman-teman. Kalau jiwa sama sakit kritis dia bisa komitmen, happy karena apa? Setelah 10 tahun nggak mikir nilai tunainya cukup, nggak apa semua nggak pusing. Karena apa? Dijamin. Tapi selama kita menantikan janji jaminan, kita juga harus melakukan kewajiban ini kita, baru hak kita dapat. Tetapi kalau kita tidak menunaikan kewajiban, hak kita nggak bisa dapat. Tetapi pada saat kita ngomong Unitlink, kewajiban kita lakukan di tengah-tengah masih ada yang namanya toleransi. Itu teman-teman.
Ya, makanya sampai detik ini kebanyakan masih closing unit link. Gitu, teman-teman. Bukan masalah income ya, premi ya. Kalau ngomong income, komisinya pasti lebih kecil tradisional. Kenapa kok lebih kecil? Ya karena perusahaan harus menjamin. Kok nggak sama-sama 30? Ya wes tak balik. Kamu sih punya Prudential, tak kasih 30, ya. Tapi kalau sing jamin. Ayo, gelem apa ora? Nah, kan gitu perusahaan. Ya kan? Ini nggak gelem ya tak potong sih, piro persen. Kayak apa? Itu kayak jaminan. Nah, gitu loh teman-teman, ya. Sampai sini bisa dimengerti atau ada yang kurang paham? Kalau kurang paham, cepet-cepet ngomong daripada nanti nubruk tembok, teman-teman ya. Tak jelasin kembali kalau yang nggak paham. Jel apa gelas? Jelas kok. Jelas. Ya. Oh, mantap nih gitu. Aduh, aku sampai takut loh kecepatan apa enggak ya? Enggak, kok, luar biasa kok, jelas. nyambung Ya. kok, nyambung. Jadi intinya, teman-teman, pada saat prospek, Hermanto akan memberikan ketidakpastian itu dulu. Supaya mereka di dalam keraguan, itu bisa menentukan keraguannya dia apa untuk memilih produk unit link atau tradisional yang sesuai dengan dia. Karena kalau kita cuma ngomong lebih bagus, belum tentu itu menjawab keraguannya dia. Memang bagus bahwa tradisional dijamin. Tapi kalau ternyata dia nggak paham keraguan di dalamnya itu apa, ketidakpastian di dalamnya itu apa, yang dipastikan, yang dijamin itu kan nilai tunainya dan 10 tahun ke atas. Tapi 10 tahun ke bawah, kalau kita nggak cerita, bahaya loh. Teman-teman paham nggak? Ya, teman-teman tak bilang ya, ini ada satu kasus nih. Nasabah udah bayar tahun pertama, ya tahun lalu ikut. Tahun pertama bayar tahun pertama. Tahun ini tahun yang kedua, ya. Dia nggak bisa bayar, lapse. Oke. Preminya per tahun ini cerita dari teman-teman agensi lain ya. Preminya setahun 400 jutaan. 400 jutaan, betul. 400 jutaan. Ya. 400 juta, 400 juta lupa aku. Antara segitu ya. Intinya tahun kedua dia harus bayar premi lagi. Ditambah denda atau bunga sebesar 40 juta. Kalau 400 jutaan berarti bunganya 10%. Iya ya, kayak 400 jutaan. Dendanya 40 juta. Bayangin loh, itu tradisional loh. Ada denda. Dan itu yang harus dipahami nasabah. Bayangin ya, nasabah mau bayar premi lagi, itu aja udah berat. Karena dia udah nggak sanggup, terus diganti bulanan, itu pun masih harus bayar denda 40 juta. Ya kan? Itu loh teman-teman. Kalau kita berhenti di tengah jalan, kita kena denda ataupun bunga. Ya, itu tradisional. Jadi teman-teman harus ceritain plus dan minusnya ke nasabah. Sehingga benar-benar timbangannya yang dipakai nasabah itu sudah terukur. Sudah dikalibrasi. Kalau kita nggak terbuka unit link dengan tradisional, ya, timbangannya itu kayak nggak dikalibrasi gitu loh. Yang harusnya 1 kilo jadi cuma 900. Ya, atau malah kurang dari 900. Ya, terlalu jomplang. Gitu. Rata-rata nasabahku tetap ambil unit link. Sampai detik ini ya unit link. Kemarin closing pun ya unit link. Gitu lah. Ya, waktu dia ngelihat premi awal itu 1,4, dia rasanya kayak aras-arasan gitu ya. Begitu untuk tradisional, ini ya, segini ya. Yang di padahal sing tak sodorno proposalnya itu 1,4 terus, sing didelok 700 terus saya, teman-teman. Tapi Indian setelah tak ceritain, baru dia fokus ke yang 1,4. Dan akhirnya di WA dia mau putusin, dan aku mau ngambil yang 1,4 yang unit link. Oke kok ya, pasti ya, budgeting ini ya, gitu. Tapi ya ingat ya kok ya, apapun yang terjadi ya, kita harus memposisikan kita di posisi fase nomor 1 ya kok ya. Apapun yang terjadi, kita tetap masih bisa usaha selama kita hidup sehat dan produktif. Ya, gitu. Oh iya Her. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kok Budi Karyo terjawab? Kok Budi Karyo?
Oke, jelas ya. Terpuaskan ya kok ya. Aku seneng rek bisa memuaskan kok Butikaryo ya. Wes. Oke, Ko. Kok Makasih melo banyak ya, Ko. Sharingnya ya, Ko. Iya ya. Jadi ya teman-teman, kita harus berusaha menjadi yang terbaik ya, upgrade ilmu terus ya. Bahkan sampai detik ini saya bersyukur, dulunya saya juga office manager sehingga saya banyak fight case ya. Sampai detik ini saya juga fight case saya. Maksudnya teman-teman kalau ketemu nasabah yang tidak sehat, jangan langsung putus asa, nggak mungkin diterima ini, terus nggak mau closing ngono teman-teman. Percaya isa nasabahku barusan ini ya, baru kemarin hari Minggu ngecek proof force isu standar, padahal tahun 2012 itu pernah kena TBC sampai kayak kalau batuk itu keluarin darah dan sama dokter Indonesia disuspek kanker ya. Akhirnya dia ke Singapura, dia berobat, dia bilang ini TBC bukan kanker paru-paru. Akhirnya suspek kanker itu memang ada nilai kankernya agak tinggi. Dokter Indonesia ngomong ini suspek kanker paru-paru. Ternyata sama dokter Singapura bukan, ini hanya TBC. Loh, kenapa kok angka kankernya tinggi? Karena kamu sakit TBC, kanker itu pasti tinggi. Kalau lama-lama dibiarin, kanker beneran. Tapi untung ini belum. Makanya akhirnya diubah. Maksudnya diobati, kankernya juga normal akhirnya ya. Dari situ, tahun ini itu masuk asuransi kesehatan ke saya, tak fightin teman-teman. Ya. Untungnya dia berobat di Indonesia, keluar tahun 2016 surat keputusan, surat ini ya, surat dari rumah sakit bahwa bebas TBC, sudah sembuh total dan lepas dari obat ya. Itu dari situ teman-teman kita fight. Permintaan medically prudential itu ngalang-ngalai gaduh-gaduh teman-teman ya, wake macam ya, ngalang-ngalain sego campur wis lah wake. Tapi dari situ hasilnya bagus semua, hanya satu yang jelek, spirometri. Karena tes spirometri itu kalau salah teknik hasilnya jelek. Alhasil hasilnya yang keluar di Prudential yang dikirim, fungsi paru-parunya tinggal 69%, langsung decline. Ya, difightin keluar keputusan substandar, semua seluruh saluran paru yang berhubungan dengan saluran pernapasan dikecualikan, rate up H20, naik premi berarti 100%. Wah, stres, nasabahnya tidak mau. Karena premi ini sudah 1.155.000 kalau nggak salah. Itu naik jadi 2 kali lipat, berarti 2 juta lebih. Ya dia nggak mau, dia nggak mampu kalau bayar segitu, tak cari asuransi lain naik. Dia bilang gitu. Tunggu, sabar ya, percaya aku ya, tak fight no dulu. Ya wis, di fight 1 bulan teman-teman, baru akhirnya perlu mau ngeluar no. Ya wis, spirometri ulang. Ya, tak cari spirometri ini, ya, tak cari tempat nge-lab sing iso spirometri, terus alatnya sing bagus ya apa. Ketemu di lab Cito kalau nggak salah namanya. Ya, lab Cito. Ya, di merek itu ya. Alatnya gede teman-teman, lebih gede daripada lab yang sebelumnya, kecil. Itu gede ya. Dan susternya tak minta, "Sus, tolong ya ajari yang benar, karena kapan hari begini gini tak ceritain." Oh, itu mungkin tekniknya salah. Gitu ya. Iya, makanya tolong diajari ya. Diajari benar-benar tarik. Ya, kalau saya bilang tarik terus. Kalau saya bilang hembus sampai saya bilang stop. Kalau belum terusin, paksa terus. Nah, katanya susternya gitu. Dipaksa terus. Ternyata teman-teman hasilnya keluar fungsi paru-parunya 104%. Itu yang dikirim ke Prudent. Kemarin Minggu langsung underwriting approve, teman-teman. Tidak ada substandarnya, pengecualian, dan preminya standar normal, tidak kena H20. Isut, nasabah happy. Agent happy nggak? Happy, ya. Makanya teman-teman harus belajar nge-fight, ya. Belajar semuanya. Memang awal-awal mungkin kebentur kiri, kebentur kanan. Tanya teman-teman ya, leader teman-teman yang di SB9 dan SB8, saya yakin mereka juga pinter-pinter dan mereka juga ikut Dokter Juwandi. Teman-teman kalau ada budget ikut Dokter Juwandi lagi. Untuk apa? Untuk supaya dasarnya kuat untuk fighting ya. Dari situ teman-teman jangan sampai ya kita sebagai leader pun ya, teman-teman suatu saat nanti yang agent jadi leader itu harus pinter fight. Jangan sampai agent kita yang sudah capek-capek closing terus nggak bisa jadi duit. Mereka down. Jangankan agent, kita aja bisa down kok. Ya, makanya kita harus pintar belajar sehingga apa? Ilmu kita tetap naik terus
dan semua case yang masuk kita harapkan jadi komisi, jadi duit. Setuju ya teman-teman ya? Oke? Setuju. Setuju ya. Kalau nggak setuju saya kasih setubuh loh ya. Nah ya teman-teman.